Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Murid Fei, murid Xuan, bangun! Tetua Shan masuk ruangan sambil meneriakkan nama mereka, membuat mereka terbangun kaget. Tuan, apa yang Anda lakukan di kamar kami? Tanya Fei Yuyan dengan wajah mengantuk, jelas masih setengah tertidur. Sudah pagi, bukankah hari ini kau akan bertemu dengan Guru Zhou? Tetua Shan mengingatkannya. Mata Fei Yuyan membelalak saat melihat Yuan berdiri di dekat pintu, dan dia langsung terbangun. Maaf, aku ketiduran. Fei Yuyan segera turun dari tempat tidur dengan wajah memerah, merasa malu dilihat Yuan dalam penampilan yang berantakan seperti itu. Xuan Wuhan juga turun dari tempat tidur dan dengan cepat merapikan penampilannya. Beberapa saat kemudian, Tetua Shan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian siap?" "Iya," Fei Yuyan mengangguk. Setelah para wanita merapikan penampilan dan mencuci muka, mereka mulai berjalan menuju rumah keluarga Zhou yang memakan waktu hampir 2 jam. Saat mereka mendekati keluarga Zhou, Yuan dapat mendengar banyak orang memainkan kecapi, terdengar agak selaras satu sama lain. Keluarga Zhou mengadakan kuliah tentang alat musik kecapi bagi mereka yang ingin memainkannya, kata Fei Yuyan kepada Yuan setelah menyadari bahwa ketertarikannya telah terpicu. Ayo, kita masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian mereka tiba di gerbang, tempat seorang penjaga muda berdiri. Kami di sini untuk menemui Senior Zhou. Kami sudah memberitahunya sebelumnya bahwa kami akan datang hari ini, kata Fei Yuyan kepada penjaga yang langsung terpukau oleh kecantikannya. Siapa namamu? Tanya penjaga itu dengan suara gugup. Fei Yuyan. Aku akan segera balik. Penjaga itu berbalik dan lari, bertingkah seperti anak laki-laki malu yang lari dari gebetannya. Beberapa menit kemudian, penjaga itu kembali dengan seorang pria tua yang mengenakan jubah putih. Salam, Senior Zhou. Fei Yuyan menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Sudah lama kita tidak bertemu, murid Fei. Senior Zhou mengangguk padanya. Lalu dia menoleh ke arah dua tetua yang berdiri di belakangnya dan membungkuk kepada mereka. Selamat datang di keluarga Zhou, rekan Tao. Terima kasih telah menemui kami meskipun Anda sendiri sedang sibuk, Tuan Zhou. Tetua Xuan dan Tetua Shan mengembalikan bungkukannya dengan bungkukan mereka sendiri. Tentu saja, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini demi apapun di dunia ini, kata Senior Zhou sambil tersenyum sebelum menoleh ke arah Yuan yang masih mengenakan masker giok hitamnya. Jadi, kaulah yang bisa memainkan kecapi penjerat jiwa. Boleh aku tahu namamu? Tanya Senior Zhou kepadanya. Kamu bisa memanggilku Yuan, jawabnya. Begitu, silakan ikuti saya. Mari kita lanjutkan ini di tempat yang lebih pribadi dan tenang, kata Senior Zhou sambil berbalik dan mulai berjalan. Kecapi penjerat jiwa. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tanya Tetua Xuan kepada Tetua Shan. Kecapi penjerat jiwa. Jika aku tidak salah, kecapi ini dulunya milik Dewi Kecapi sebelum ia naik ke surga atas. Dan kecapi ini juga dikenal sebagai alat musik terkutuk, karena tidak ada yang bisa memainkannya sejak ia meninggalkannya. Tetua Shan menjelaskan. Begitu. Dan kita berkumpul di sini hari ini karena murid Yuan rupanya bisa memainkan kecapi ini. Gumam Tetua Xuan. Kenapa aku bahkan tidak terkejut? Kata Tetua Shan sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian mereka tiba di halaman yang tenang di belakang bangunan utama. Inilah kecapi penangkap jiwa, kata Senior Zhou sambil menunjuk ke kecapi hitam yang indah yang diletakkan di atas meja giok bundar di halaman. Alat musik ini telah bersama keluarga saya sejak Dewi Kecapi meninggalkannya 25.000 tahun yang lalu, dan telah menunggu pemilik baru sejak saat itu. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Anak muda, bisakah kau benar-benar memainkan kecapi penangkap jiwa? Yuan mengangguk dengan wajah serius. Senior Zhou tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah ke samping, memberi Yuan jalan yang jelas menuju kecapi dengan isyarat yang jelas. Melihat ini, Yuan berjalan ke meja giok bundar dan segera duduk di depan kecapi penangkap jiwa. Meskipun belum genap 1 hari sejak terakhir kali dia melihat alat musik itu, bagi Yuan rasanya waktu yang jauh lebih cepat berlalu. Setelah menarik napas dalam, Yuan meletakkan jarinya di atas kecapi dan menutup matanya, mengingat lagu yang dimainkan oleh Dewi Kecapi. Ting! Senar-senar kecapi penangkap jiwa bergetar, mengeluarkan suara surgawi yang seketika membuat mata Senior Zhou melebar dengan kaget. Dia benar-benar bisa memainkannya. Senior Zhou menatap jari-jari Yuan dan mengamati gerakan tangannya yang sempurna dengan ekspresi takjub. Dengan cepat, Senior Zhou dan semua orang yang ada di sana terpesona oleh penampilan Yuan yang memainkan kecapi. Ya ampun, baru beberapa hari sejak terakhir kali aku mendengar musik kecapinya dan sudah meningkat dengan pesat, sampai-sampai aku tidak bisa membandingkannya dengan penampilannya beberapa hari yang lalu, seru Tetua Shan dalam hati. Ini seni bermain musik kecapi milik murid Yuan.
Adakah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dengan sempurna? Tetua Xuan mengelong dalam hati. Murid Yuan menatap Fei Yuyan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun masker giok hitam menutupi wajah Yuan, dia masih bisa melihat wajah tampannya. Dan semakin lama dia menatap Yuan, semakin panas rasa wajahnya. Beberapa menit kemudian Yuan berhenti memainkan kecapi dan dia berbalik untuk melihat Senior Zhou yang tampak melamun. Bagaimana menurutmu? Yuan mencoba bertanya. Apakah aku perlu menjawab pertanyaan itu? Senyum getir muncul di wajah Senior Zhou. Meskipun memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun memainkan kecapi, dia masih merasa rendah diri di hadapan Yuan yang tampak masih sangat muda. Jika ia tahu bahwa Yuan baru memainkan kecapi selama seminggu, mungkin ia bahkan akan muntah berdarah dari keterjutan. Beberapa saat kemudian, Senior Zhou tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata kepada Yuan dengan suara tulus, "Terima kasih, karena telah mengizinkan aku merasakan kehebatan kecapi penangkap jiwa. Karena aku yakin bahwa aku tidak akan pernah bisa menyaksikan seseorang memainkannya dengan benar, setidaknya dalam hidup ini. Aku diberitahu bahwa jika seseorang bisa memainkan kecapi ini, mereka boleh memilikinya. Apakah itu benar?" Yuan bertanya kepada Senior Zhou beberapa saat kemudian. Senior Zhou tertawa terbahak-bahak setelah melihat mata Yuan yang penuh harapan, dan dia mengangguk. "Iya, benar." Yuan langsung tersenyum di balik masker giok hitamnya. "Namun, sebelum aku memberikannya kepadamu, aku ingin setidaknya mengetahui wajah orang yang akan aku berikan harta ini." Senior Zhou tiba-tiba menyipitkan matanya ke arah Yuan, tampak suspisius dengan identitas Yuan. Yuan mengangguk dan tanpa ragu melepas topeng giok hitam itu. Mata Senior Zhou membelalak kaget setelah melihat wajah Yuan yang tampan dan muda. Dia jauh lebih muda dari yang kukira. Benar-benar seorang jenius. Dia benar-benar jenius. Senior Zhou menangis dalam hati. Setelah hening sejenak, Senior Zhou mengangguk dan berkata, "Baiklah, kecapi penangkap jiwa kini menjadi milikmu, anak muda." Hampir seketika setelah Senior Zhou mengucapkan kata-kata itu, beberapa notifikasi muncul di hadapan Yuan. "Selamat, Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi, kecapi terlantar Dewi Kecapi. Anda telah diberi hadiah, kecapi penjerat jiwa. Ketenaran plus 50. Kecapi penjerat jiwa. Peringkat tidak tersedia. Deskripsi, kecapi biasa yang berubah menjadi harta karun unik setelah dimainkan oleh Dewi Kecapi selama bertahun-tahun. Bukan instrumen biasa maupun harta karun. Jadi, ini sebenarnya bukan harta karun." Yuan tidak terlalu terkejut karena Fei Yuyan sudah memberitahunya sebelumnya. Namun tetap saja sangat mengejutkan mengetahui bahwa Dewi Kecapi telah mengubah alat musik biasa menjadi harta karun hanya dengan menggunakannya untuk memainkan musik. "Ngomong-ngomong, aku juga penasaran, tapi karena kau sedang berada di kota ini sekarang, apakah kau berencana ikut serta dalam kompetisi kecapi?" Senior Zhou tiba-tiba bertanya kepadanya. Yuan mengangguk dan berkata, "Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan murid Fei sebagai pasangan saya." "Begitu ya?" Senyum muncul di wajah Senior Zhou dan dia berkata, "Baiklah, saya menantikan penampilanmu. Dengan bakatmu, saya yakin kamu akan meraih juara pertama." "Benarkah?" Mata Fei Yuyan berbinar penuh kegembiraan. Apalagi Senior Zhou telah beberapa kali berpartisipasi dalam kompetisi kecapi sebagai juri. Jadi penilaiannya sangat dihargai. Jika dia mengatakan bahwa Yuan bisa meraih juara pertama, ada kemungkinan besar itu benar-benar akan terjadi. Senior Zhou menoleh ke arah Fei Yuyan dan menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja, itu pun jika kau juga menjalankan peranmu sebagai pasangannya. Apalagi ini adalah kompetisi berpasangan, bukan solo." Fei Yuyan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. "Bagus, kalau begitu sampai jumpa lagi besok sebagai salah satu dari 3 juri," kata Senior Zhou sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian setelah Yuan dan yang lainnya pergi, Senior Zhou menatap langit dan bergumam pelan. "Akhirnya, kalian telah menemukan pasangan yang telah lama kalian tunggu-tunggu." Setelah meninggalkan kediaman keluarga Zhou, Yuan bertanya kepada Fei Yuyan, "Apa yang harus kita lakukan? Kompetisinya baru besok." "Iya, tapi kita masih harus mendaftar dulu," kata Fei Yuyan. Kita masih belum mendaftar." Yuan menatapnya dengan mata lebar. Biasanya seseorang akan mendaftar untuk sebuah kompetisi beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Fei Yuyan mengangguk dan berkata, "Mari kita pergi ke tempat kompetisi itu akan diadakan." Maka Yuan dan yang lainnya mulai mengikuti Fei Yuyan lagi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan area berkumpul yang sangat besar dan luas ini, yang dengan mudah dapat menampung puluhan ribu orang sekaligus.
apakah semua orang di sini ikut serta dalam kompetisi? Gumam Yuan dengan suara linglung ketika melihat lautan manusia di area ini. Bahkan kompetisi terbesar yang pernah dia ikuti sebelumnya juga tidak memiliki peserta sebanyak ini. Tidak semua, tapi sebagian besar. Karena kompetisi ini membutuhkan pasangan, wajar jika akan ada lebih banyak orang yang hadir. Ikuti aku. Yuan mengangguk dan mengikutinya ke gedung besar di ujung haula pertemuan. Hei, lihat ke sana. Itu adalah Peri Fei dari kuil Inti Naga. Sepertinya dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Wow, aku masih ingat penampilannya di kompetisi terakhir. Aku tidak sabar melihat seberapa banyak peningkatannya sejak saat itu. Menurutmu siapa pasangannya? Mungkinkah salah satu dari dua peri yang mengikutinya dari belakang? Orang-orang di sana dengan cepat menyadari kehadiran Fei Yuyan, bahkan salah menyangka X1 Huam dan Min Li sebagai pasangannya dalam kompetisi kecapi, karena jumlah perempuan yang memainkan kecapi jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sementara itu, Yuan melihat sekeliling area dan orang-orang di sana dengan tatapan serius. Berapa banyak orang di sini yang merupakan pemain? Gumamnya dalam hati sambil mencoba mengidentifikasi orang-orang yang tampaknya seperti pemain. Dengan cepat, dia memperhatikan sekelompok orang yang menonjol dari kerumunan lainnya dengan gaya hidup unik mereka yang dengan mudah mengungkap identitas mereka, berdiri tidak jauh dari sana. Mereka pasti pemain, pikir Yuan dalam hati. Beberapa saat kemudian, Yuan memperhatikan beberapa orang lagi di sana yang kemungkinan besar juga adalah pemain. Wah, ternyata ada lebih banyak pemain di sini daripada yang kukira. Yuan menelan ludah dengan gugup ketika menyadari betapa banyaknya pemain yang ada. Meskipun dia merasa baik-baik saja berada di sekitar NPC, tapi entah kenapa dia menjadi gugup ketika ada pemain di sekitarnya. Kita sudah sampai di area pendaftaran, kata Fei Yuyan kepada mereka setelah memasuki gedung. Beberapa saat kemudian, setelah melihat meja kosong, mereka menghampiri petugas di balik meja untuk mendaftar. Kami dari kuil Inti Naga, dan saya ingin mendaftar untuk kompetisi bersama pasangan saya di sini, kata Fei Yuyan kepada petugas di balik meja. Oh, Peri Fei, selamat datang kembali. Aku mulai bertanya-tanya apakah kau akan melewatkan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Pekerja itu dengan mudah mengenali wajah cantik Fei Yuyan dan melanjutkan. Beri aku sebentar, aku akan mendaftarkan nama kalian sekarang juga. Siapakah rekanmu, Fei? Tanya pekerja itu kepadanya. Fei Yuyan menunjukkan ke arah Yuan yang masih mengenakan topeng giok hitamnya dan berkata, rekan saya adalah murid Yuan. Pekerja itu bertoleh dan menatap Yuan dengan alis terangkat. Pasangannya laki-laki, dasar brengsuk beruntung. Seru bekerja itu dalam hati karena merasa iri. Setelah mencatat nama mereka di buku catatan, pekerja itu menyerahkan kepada mereka 2 token. Keduanya bertuliskan 5163. Token ini akan menunjukkan bahwa Anda adalah pasangan, dan skor Anda akan dijumlahkan di akhir. Saat Yuan menerima token itu, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Selamat, Anda telah berpartisipasi dalam kompetisi kecapi langit dan bumi. Acara spesial, raih posisi 3 besar untuk menerima hadiah spesial. 3 besar, karena aku memang sudah berusaha meraih posisi ketiga, jadi ini pas banget. Yuan senyum dalam hati setelah melihat notifikasi itu, membayangkan hadiah apa yang akan diberikan game kepadanya jika berhasil mencapai 3 besar. Sekarang kita sudah terdaftar untuk kompetisi. Kita hanya perlu menunggu sampai dimulai. Apa yang ingin kamu lakukan sampai saat itu? Tanya Fei Yuyan kepada Yuan setelahnya. Saya ingin pergi ke suatu tempat di mana saya bisa memainkan kecapi penari jiwa. Jawab Yuan setelah berpikir sejenak. Kau ingin memainkan kecapi? Bagaimana dengan istirahat sebelum kompetisi? Fei Yuyan menatapnya dengan alis terangkat. Aku tidak bisa menahannya. Tanganku gatal ingin memainkan kecapi sejak aku menerima kecapi penjerat jiwa. Yuan menghela napas. Kamu ini apa? Apakah seorang pecandu? Fei Yuyan menggelengkan kepalanya dengan senyum putus asa di wajahnya. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau main kecapi, aku tahu tempatnya. Dan kamu bahkan bisa punya penonton di sana. Benarkah? Ayo pergi. Yuan langsung setuju. Dengan demikian, Fei Yuyan meninggalkan tempat berkumpul sebelum membawa Yuan dan yang lainnya ke taman besar di tengah kota ini. Namun, sudah ada orang-orang yang memainkan musik di taman itu. Bahkan ada banyak instrumen berbeda yang dimainkan secara bersamaan, hampir seperti mereka sedang berkompetisi satu sama lain. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak orang yang memainkan alat musik di sini? Dan bukankah tidak sopan jika bermain saat sudah ada orang lain yang bermain?
Tanya Yuan kepada Fei Yuyan. Biasanya memang begitu, tapi tempat ini agak istimewa. Musisi yang datang ke sini untuk mendapatkan pengakuan, dan ini hampir seperti kompetisi bagi orang-orang di sini untuk melihat siapa yang memiliki penonton terbanyak. Lagi pula, apa yang kau dapatkan karena melakukan hal seperti itu? Yuan mengangkat alisnya. Well, ini juga dianggap sebagai latihan bagi banyak orang, karena konsentrasi Anda bisa mudah terganggu dalam suasana kaos ini dengan begitu banyak orang yang bermain sekaligus. Mendapatkan pengakuan hanyalah bonus. Begitu. Yuan mengangguk. Carilah tempat kosong dan cobalah. Anda mungkin akan terkejut betapa sulitnya bermain di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Yuan duduk di depan meja batu ini dan mengambil kecapi penangkap jiwa dari cincin spasialnya. Setelah meletakkannya di atas meja batu itu, Yuan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya dan membutuhkan beberapa menit untuk terbiasa dengan suasana yang ramai. Sementara itu, Fei Yuyan dan yang lainnya duduk di dekatnya, dengan sabar menunggu Yuan memulai dengan penuh antisipasi di wajah mereka. Ini bukan hal baru bagiku. Aku sudah terlatih untuk mengabaikan lingkungan sekitar dan hanya fokus pada instrumen, bahkan pernah bermain musik saat terjadi gempa bumi dahsyat, pikir Yuan dalam hati. Beberapa saat kemudian, seolah-olah ada filter di dalam pikirannya, Yuan mengisolasi suara-suara di sekitarnya, dan satu-satunya suara yang bisa ia dengar adalah napasnya sendiri dan detak jantungnya. Ting! Yuan memulai memainkan kecapi beberapa saat kemudian, seketika memenuhi taman ini dengan musik kecapi yang merdu. Ketika orang-orang lain di taman ini mendengar suara surgawi itu, mereka segera mulai mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Siapa yang memainkan musik kecapi ini? Aku belum pernah mendengar suara seindah ini sebelumnya. Ini terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku harus melihat sendiri siapa yang menghasilkan nada-nada magis seperti itu, meskipun itu adalah hal terakhir yang kulakukan dalam hidup ini. Dengan sangat cepat, semua orang di taman mulai mendekati lokasi Yuan, dan bahkan para musisi lain di taman berhenti memainkan alat musik mereka untuk mengagumi musik tersebut. Siapapun yang memainkan ini pasti seorang ahli ternama. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan ahli kecapi ternama. Oleh karena itu, para musisi lain di taman juga mulai berdatangan menuju lokasi Yuan. Semenit setelah Yuan memulai memainkan kecapi, lebih dari 100 orang sudah berkumpul di tempatnya untuk menyaksikan penampilannya. Siapa itu? Maskernya menutupi wajahnya, jadi saya tidak bisa mengenalinya, tapi dia jelas laki-laki. Aku tidak kenal ahli kecapi laki-laki manapun yang bisa memainkan kecapi dengan kesempurnaan seperti itu. Bahkan Master Zhou pun tidak. Tentu saja, bukan bermaksud tidak menghormatinya. Lihatlah alat musik yang digunakannya. Apakah mataku salah melihat, atau itu kecapi penjerat jiwa? Apa? Kecapi penjerat jiwa? Itu tidak mungkin. Para penonton di sana dengan cepat memperhatikan alat musik kecapi indah yang dimainkan Yuan, dan mereka merasa takjub. Itu pasti replika. Kecapi penjerat jiwa tidak bisa dimainkan oleh siapapun selain Dewi Kecapi. Sudah seperti itu selama ribuan tahun. Namun tidak ada seorang pun yang saat ini tinggal di surga bawah pernah mendengar suara kecapi penjerat jiwa sebelumnya. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui apakah itu yang asli atau hanyalah falsifikasi. Namun tanpa bukti apapun, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa kecapi penjerat jiwa itu palsu. Meskipun para penonton tidak percaya sedetik pun bahwa alat musik yang dimainkan Yuan adalah alat musik terkutuk yang legendaris, mereka tidak bisa mempertanyakan keahliannya memainkan kecapi, dan mereka dengan cepat mengabaikan alat musik tersebut dan kembali fokus pada musik. Dan sementara semua orang di sana terlalu larut dalam musik Yuan hingga tidak memperhatikan lingkungan mereka sekitar, sesosok tinggi dan ramping yang mengenakan kerudung di kepalanya tiba-tiba muncul di belakang kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan itu juga. Itu pasti kecapi penangkap jiwa yang asli. Tapi bagaimana? Siapa sebenarnya orang ini? Sosok berhijab itu bertanya-tanya, merasa sangat terkejut dengan situasi abnormal yang mereka temui secara kebetulan. Gerakannya, auranya, orang ini jelas seorang master kecapi papan atas. Dan dilihat dari pakaiannya, dia murid luar pengadilan dari kuil inti dragon. Sosok berhijab itu sangat terkejut dengan seragam Yuan. Diam-diam bertanya-tanya mengapa dia tidak bergabung dengan Akademi Melodi Surgawi saja. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah menjadi murid inti di Akademi Melodi Surgawi, bahkan penatua sekte bertingkat atas. Namun dia memutuskan untuk bergabung dengan kuil inti dragon yang tidak memiliki ahli kecapi. Alasan apa yang mungkin membawanya pada keputusan bodoh seperti itu? Dia menyia-nyiakan talentanya di tempat itu.
Sosok berhijab ini tidak percaya bahwa kuil inti dragon pantas memiliki ahli kecapi ulungan seperti Yuan, bahkan merasa sedikit iri kepada mereka. Sosok berhijab ini tiba-tiba merasa ingin menghampiri Yuan dan menyuruhnya meninggalkan kuil inti dragon dan bergabung dengan Akademi Melodi Surgawi. Namun ketika mereka menyadari kehadiran Elta Musepen Akhwan dan Elta Musepen Shan yang duduk tidak jauh dari mereka, jadi ia segera mengurungkan niat itu. Elta Musepen Akhwan dan Elta Musepen Shan, apa yang mereka lakukan di tempat ini? Apakah mereka mengikuti murid itu? Mungkin bahkan melindunginya? Itu tidak masuk akal. Sosok berjilbab itu belum pernah mendengar ada murid halaman luar yang membutuhkan perlindungan dari dua tetua sekte berpangkat tinggi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Yuan menyelesaikan lagu keduanya dan penonton langsung bersorak dan bertepuk tangan riuh. Mainkan lagu lain! Enkar! Yuan sedikit terkejut ketika mendongak dan melihat kerumunan besar bertepuk tangan untuknya. Oke, aku akan memainkan lagu lain, kata Yuan kepada mereka, menambah antusiasme. Namun, tepat saat ia bersiap memainkan lagu ketiga, sesosok tinggi berjilbab dan mengenakan jubah merah yang pas di tubuhnya, melompat dari belakang kerumunan dan mendarat beberapa meter di depannya. Siapa itu? Kerumunan menatap pendatang baru ini dengan alis terangkat. Sial, lihatlah sosoknya. Dia benar-benar cantik tak terbandingi di balik kerudung itu. Bagaimana kau bisa tahu dia cantik tanpa melihat wajahnya? Ada kemungkinan besar dia hanya sempurna di bawah leher. Kalau tidak, untuk apa dia mengenakan kerudung? Diam, aku tahu kecantikan sejati bahkan tanpa melihat wajah mereka. Sementara itu, Tetua Xuan dan Tetua Shan menyipitkan mata mereka ke arah ancaman tak dikenal ini dengan sangat waspada, bersiap untuk membela Yuan setiap saat. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui secara pasti tingkat kultivasi penuh dari sosok tak dikenal ini, mereka yakin bahwa dia setidaknya adalah seorang Grandmaster Roh. Dan meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Grandmaster Roh, setidaknya mereka dapat menjamin keselamatan Yuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Yuan kepada wanita berkerudung yang memiliki bentuk tubuh sempurna setelah menatapnya sejenak. Namun wanita tak dikenal itu tidak menanggapi pertanyaan Yuan dan malah duduk di meja batu tepat di samping Yuan. Kemudian dia mengambil sebuah kecapi merah dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja. Wanita berkerudung itu kemudian menoleh ke arah Yuan dan menatapnya dalam diam, seolah-olah dia coba mengatakan sesuatu kepadanya. Dan meskipun ada selembar kain yang menutupi wajahnya, Yuan entah bagaimana bisa melihat ekspresi yang dibuatnya dan menyadari bahwa dia sedang menantangnya. Yuan mengangguk dan berkata, "Kapanpun kamu siap." Wanita berkerudung itu kemudian mengangkat tangannya dan memperlihatkan 3 jarinya yang ramping kepadanya. Semenit kemudian, dia melengkungkan salah satu jarinya sehingga menjadi 2. Yuan langsung menyadari bahwa wanita itu sedang menghitung mundur dan mengangguk. Pada hitungan ketiga, Yuan dan wanita berkerudung itu memainkan kecapi mereka secara bersamaan. Ting, ting. 2 not musik indah namun sangat unik dan berbeda muncul bersamaan, seolah-olah mereka saling mengungguli satu sama lain. Para penonton mengharapkan pemandangan yang kacau. Namun yang mengejutkan mereka cepat menyadari bahwa mereka dapat mendengarkan kedua lagu tersebut secara bersamaan tanpa merasa musiknya saling mengganggu. Bagaimana ini mungkin? Para penonton tercengang, merasa seolah-olah mereka berada di 2 dunia sekaligus. Itu adalah fenomena aneh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ini, rahang Fei Yuyan terbonga ketika menyadari apa yang sedang terjadi, terutama setelah menyaksikan keterampilan yang ditunjukkan oleh wanita berkerudung itu. Meskipun aku belum pernah mendengarnya memainkan kecapi sebelumnya, hanya ada satu orang yang aku pikir bisa memainkannya dengan perfect, yaitu Senior Song, ketua sekte Akademi Melodi tingkat surgawi. Aku tidak percaya. Dia menantang murid Yuan dengan kecapi sedini sebelum kompetisi, seru Fei Yuyan dalam hati. Jantungnya berdebar-debar karena kegembiraan. Guru, saya rasa itu Senior Song, bisik Fei Yuyan kepada Tetua Shan, yang segera bertoleh dan menatapnya dengan mata besar. Apa kau yakin? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia menantang murid Yuan? Kata Tetua Xuan.
Siapa lagi selain senior Song yang bisa menghasilkan nada musik surgawi seperti ini? Selain murid Yuan tentunya, kata Fei Yuyan. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan kompetisi ini sekarang? Xuan Wuhan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Siapa tahu? Fei Yuyan mengangguk. Apapun bisa terjadi saat ini, begitu dia menyadari bahwa murid Yuan ikut serta dalam kompetisi. Ding! Suara janggal dan sumbang tiba-tiba terdengar di area, membuat orang-orang menoleh ke arah wanita berkerudung yang tiba-tiba berhenti memainkan kecapinya. Wanita berkerudung itu memandang tangannya sendiri yang sedikit gemetar, seolah-olah tidak percaya bahwa dia telah kalah dalam tantangan itu. Lalu dia menoleh ke arah Yuan yang masih memainkan kecapi tanpa mempedulikan sekitarnya. Hanya butuh satu lagu. Tidak, setengah lagu untuk membuatku tersadar dari lamunanku. Siapa sebenarnya ahli kecapi ini dan dari mana asalnya? Pikir wanita berkerudung itu, tertarik pada Yuan semakin memuncak, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Yuan menyelesaikan lagunya 2 menit setelah wanita berkerudung itu berhenti memainkan kecapinya, dan setelah itu ia menoleh untuk menatapnya dengan mata jernihnya. Itu sangat menyenangkan. Terima kasih sudah bermain denganku, kata Yuan dengan senyum di balik maskernya. Wanita berkerudung itu menatap mata Yuan dalam diam, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu, dan setelah beberapa saat hening, akhirnya ia berbicara untuk pertama kalinya dengan suara yang sangat menenangkan. Bagaimana kalau kau bergabung dengan Akademi Melodi Tingkat Surgawi? Posisi apapun yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Bukan hanya Yuan, tetapi semua orang di sana tercengang dengan ucapan tiba-tiba wanita berkerudung itu yang ternyata merupakan rekrutmen untuk Akademi Melodi Tingkat Surgawi. Tapi aku sudah menjadi murid di Kuil Inti Naga, jawab Yuan dengan suara terkejut. Wanita berkerudung itu mengangguk dan melanjutkan dengan suara tanpa malu-malu. Aku tahu, kau bisa meninggalkan mereka dan datang kepadaku. Lagi pula kau jelas lebih cocok untuk Akademi Melodi Tingkat Surgawi di mana semua orang adalah musisi. Namun sebelum Yuan sempat menjawab, wanita berkerudung itu mengangkat tangan kanannya dan meraih kerudung merah yang menutupi wajahnya, lalu menariknya dari kepalanya, memperlihatkan wajah yang tak tertandingi. Ketika orang-orang di sana melihat wanita yang sangat cantik dan menyerupai Dewi itu, mata dan mulut mereka terbelalak kaget. Itu? Senior Song? Apa? Dia adalah ketua sekte Akademi Melodi Tingkat Surgawi selama ini? Apakah ini berarti ahli kecapi tak dikenal itu berhasil mengalahkan Senior Song yang secara luas diakui sebagai dewi musik dalam pertarungan kecapi 1 lawan 1? Ini belum pernah terjadi. Dia benar-benar Senior Song, gumam Fei Yuyan dengan suara tergungung. Setelah mengungkapkan identitasnya kepada orang-orang di sana, Song Ling-er berdiri dan menoleh ke arah Tetua Xuan dan Tetua Shan dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, yaitu merekrut murid dari sekte lain, bahkan di depan para tetua sekte dan sesama murid mereka. Apa yang kulakukan sekarang pasti akan mencoreng reputasiku, dan aku menghormati reputasi Kuil Inti Naga, tetapi aku tidak bisa membiarkan seseorang yang begitu berbakat dalam memainkan alat musik membuang waktunya di tempat yang bahkan tidak mengajarkan musik. Sebenarnya, aku sedikit frustasi karena dia memutuskan untuk bergabung dengan sekte kalian dan bukan sekteku. Kuharap kalian bisa memahami perasaanku para tetua dari Kuil Inti Naga, kata Song Ling-er kepada mereka. Tetua Xuan dan Tetua Shan terkejut dan tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata Song Ling-er. Bahkan dalam sejuta tahun pun mereka tak pernah membayangkan akan ada hari di mana ketua sekte Akademi Melodi Surgawi secara pribadi merebut salah satu murid mereka, dan itu pun langsung di depan mereka. Namun, apapun perasaan Song Ling-er, bahkan jika dia mengancam mereka dengan pisau di leher mereka, tidak mungkin mereka akan menyerahkan seseorang seperti Yuan. Lagi pula, bakat kultivasinya setara dengan bakat musiknya, bahkan mungkin lebih tinggi. Aku sangat memahami perasaanmu, Senior Song, tetapi ini bukan urusan kami. Jika kau benar-benar ingin melanjutkan percakapan ini, maka kau harus berbicara dengan ketua sekte kami, kata Tetua Xuan kepadanya, mengarahkan semua tanggung jawab kepada Long Yijun, terutama karena dia tidak ingin berurusan dengan orang seperti Song Ling-er yang dikenal keras kepala dan agresif. Song Ling-er mengerutkan kening. Namun, jika dia bisa merebut seseorang seperti Yuan, bahkan jika dia harus pergi ke ujung dunia, itu akan sangat berharga. Tidak apa-apa, Senior Song, Anda tidak perlu berbicara dengan ketua sekte. Yuan tiba-tiba berkata,
Dan dia melanjutkan, "Meskipun saya bersyukur dan merasa terhormat atas undangan Anda ke sekte Anda, saya tidak berencana meninggalkan kuil inti naga." "Kenapa? Apa yang ada di kuil inti naga yang membuatmu terkurung di sana?" Songling Er tiba-tiba membentak, mengejutkan semua orang di sana. "Aku belum pernah melihat seseorang yang berbakat sepertimu sebelumnya. Kau tidak pantas berada di tempat seperti kuil inti naga. Kau pantas berada di Akademi Melodi Surgawi, di mana kau akan benar-benar bersinar. Jika kau bergabung dengan sekteku, aku jamin kau akan menjadi musisi terkenal dunia yang namanya akan sama bergengsinya, bahkan mungkin lebih bergengsi daripada Dewi Kecapi." Mendengar kata-kata Songling Er, Yuan tak kuasa menahan senyum yang bercampur getir. "Ada beberapa urusan di kuil inti naga yang harus saya tangani. Oleh karena itu, saya tidak bisa pergi begitu saja. Selain itu, saya tidak berniat menjadi musisi terkenal dunia, karena musik hanyalah hobi saya dan saya ingin lebih fokus pada kultivasi." "Apa? Musik hanya hobi? Itu sungguh menyia-nyiakan bakat yang kau miliki." Songling Er menatap Yuan dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat luar biasa seperti itu tidak fokus untuk meningkatkan bakat spesifiknya? Dia belum pernah melihat kebodohan seperti ini sebelumnya. Tentu saja Songling Er tidak menyadari bakat kultivasi Yuan yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan mereaksi seperti itu. "Aku benar-benar minta maaf, tetapi aku telah memutuskan untuk tidak pernah lagi memainkan alat musik secara serius, karena aku sudah cukup berpengalaman dalam hal itu dalam hidupku," kata Yuan kepadanya. Songling Er menyipitkan matanya ke arah Yuan tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Lalu dia berbalik dan mulai berjalan menjauh dari area tersebut. "Ini bukan kali terakhir yang kau lihatku, dan aku juga tidak akan menyerah untuk mencoba merebutmu. Aku pasti akan mengunjungi kuil inti naga setelah kompetisi kecapi ini," kata Songling Er sambil menghilang dari area tersebut. Setelah Songling Er meninggalkan tempat kejadian, Tetua Xuan mendekati Yuan dan berkata kepadanya, "Mari kita juga pergi sebelum keadaan menjadi lebih kacau." Yuan mengangguk dan meninggalkan taman bersama yang lain tak lama kemudian.